Suasana haru namun penuh inspirasi menyelimuti sebuah pertemuan yang sangat bermakna antara Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang akrab disapa KDM dengan seorang perempuan luar biasa bernama Siti Aisyah. Seorang mantan tenaga kerja wanita atau TKW yang telah menunjukkan ketulusan hati dan kebesaran jiwa yang melampaui batas-batas kewajiban seorang pekerja migran pada umumnya, di mana pertemuan yang sangat menyentuh hati tersebut berlangsung di kediaman Siti Aisyah yang beralamat di Perumahan Situ Kamojing, Desa Kamojing, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dan dalam pertemuan yang penuh emosi tersebut Siti Aisyah dengan suara bergetar dan mata yang berkaca-kaca menceritakan secara lengkap dan mendalam kisah hidupnya bersama seorang anak bernama Chin Ming atau yang lebih dikenal dengan nama Sawang. Seorang anak berkebutuhan khusus penyandang Down Syndrome yang kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan Siti dan keluarganya di Indonesia. Sebuah kisah yang bermula jauh sebelumnya yakni pada tahun 2013 ketika Siti Aisyah pertama kali menginjakan kakinya di Taiwan sebagai seorang tenaga kerja wanita yang datang dengan harapan sederhana untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya di tanah air. Namun justru menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekadar penghasilan finansial semata yaitu sebuah ikatan kasih sayang yang tulus dan mendalam dengan seorang anak yang membutuhkan perhatian dan cinta lebih dari siapapun di dunia ini. Di mana saat pertama kali Siti Aisyah tiba di Taiwan dan mulai bekerja sebagai pengasuh di keluarga tersebut, ia dipertemukan dengan Sawang yang pada saat itu baru berusia 16 tahun dan sejak lahir telah mengalami keterbatasan akibat kondisi Down Syndrome yang dideritanya. Sebuah kondisi medis yang membuat Sawang memerlukan bantuan dan pendampingan penuh dalam menjalani setiap aktivitas kehidupan sehari-harinya meskipun secara fisik Sawang masih memiliki kemampuan untuk berjalan. Sehingga dalam hal mobilitas dasar ia tidak sepenuhnya bergantung kepada orang lain. Dan sejak hari pertama Siti Aisyah mulai merawat Sawang ia menyadari bahwa meskipun anak ini memiliki keterbatasan yang cukup signifikan namun Sawang adalah sosok yang memiliki kebaikan hati yang luar biasa dan temperamen yang sangat menyenangkan sehingga membuat Siti secara perlahan namun pasti mulai merasakan ikatan emosional yang kuat dan mendalam dengan anak yang diasuhnya tersebut. Sementara itu dalam hal finansial Siti Aisyah mendapatkan gaji sebesar 8 juta rupiah per bulan dari keluarga Sawang sebagai kompensasi atas pekerjaannya sebagai pengasuh. Dan sang ayah Sawang yang berprofesi sebagai penjaga perumahan yang kurang lebih setara dengan satpam di Indonesia merupakan sosok yang sangat mempercayai Siti Aisyah dalam merawat dan menjaga anaknya. Bahkan tingkat kepercayaan sang ayah kepada Siti Aisyah terbilang sangat tinggi hingga melampaui kepercayaannya kepada anggota keluarga kandung. Sawang sendiri termasuk ibu dan kakak kandung Sawang, di mana kondisi keluarga Sawang sendiri terbilang tidak utuh karena meskipun kedua orang tuanya secara resmi tidak bercerai namun sang ibu dan sang ayah telah lama hidup terpisah dan tinggal di tempat yang berbeda. Dan yang lebih menyedihkan adalah bahwa sang ibu tidak menunjukkan keinginan atau kesediaan untuk terlibat dalam pengasuhan dan perawatan Sawang sehingga sejak bayi Sawang hanya diasuh dan dibesarkan oleh sang ayah. Seorang diri tanpa dukungan dari sang ibu, sebuah kondisi yang tentunya menambah beban dan tanggung jawab sang ayah yang harus bekerja sekaligus merawat anaknya yang berkebutuhan khusus. Dan dalam situasi inilah kehadiran Siti Aisyah sebagai pengasuh profesional menjadi sangat berarti bagi keluarga tersebut khususnya bagi sang ayah yang sangat mengandalkan Siti dalam memastikan Sawang mendapatkan perawatan dan perhatian yang layak dan memadai setiap harinya. Kemudian setelah menjalani kontrak kerja selama sekitar 6 tahun lamanya sejak tahun 2013 masa kontrak Siti Aisyah pun akhirnya berakhir dan ia harus membuat keputusan untuk kembali ke tanah air Indonesia. Dan menjelang berakhirnya kontrak tersebut pihak keluarga mulai mencari calon pengasuh pengganti yang akan menggantikan posisi Siti dalam merawat Sawang. Namun proses pencarian pengasuh pengganti ini ternyata tidak berjalan dengan mudah dan lancar karena Sawang sendiri yang telah terbiasa dan sangat dekat dengan Siti menunjukkan penolakan yang jelas terhadap setiap calon pengasuh pengganti yang dihadirkan. Sawang dengan caranya sendiri menyampaikan bahwa ia hanya ingin tetap bersama Siti Aisyah dan tidak menginginkan kehadiran orang lain untuk merawatnya. Sebuah ekspresi kedekatan dan ketergantungan emosional yang sangat kuat yang mencerminkan betapa dalamnya ikatan yang telah terjalin antara Sawang dan Siti selama 6 tahun mereka bersama. Dan melihat kondisi Sawang yang tidak mau menerima pengasuh pengganti serta mempertimbangkan kondisi sang ayah yang sudah mulai menua dan kesehatannya pun mulai menurun, akhirnya sebuah keputusan besar dan berani pun diambil oleh sang ayah Sawang yakni keputusan untuk mempercayakan Sawang sepenuhnya kepada Siti Aisyah dan membiarkan anaknya tersebut ikut pulang bersama Siti ke Indonesia khususnya ke Karawang, Jawa Barat. Sebuah keputusan yang tentunya tidak diambil dengan mudah dan pasti membutuhkan pertimbangan yang sangat matang mengingat konsekuensi besar yang ditanggung oleh semua pihak yang terlibat. Dan untuk memastikan proses kepulangan Sawang ke Indonesia berjalan dengan baik dan terorganisir dengan benar kakak kandung Sawang pun turut serta mengantar adiknya tersebut ke Indonesia dan bahkan sempat tinggal selama 1 minggu penuh di Karawang untuk memastikan Sawang dapat beradaptasi dengan lingkungan barunya dan merasa nyaman bersama keluarga Siti Aisyah. Sebuah transisi kehidupan yang sangat besar bagi Sawang, yang harus meninggalkan negara tempat ia dilahirkan dan dibesarkan untuk memulai babak kehidupan baru di negara yang sama sekali berbeda dengan segala perbedaan bahasa budaya dan lingkungan sosialnya.
Namun kehadiran Siti Aisyah yang telah dikenalnya selama bertahun-tahun dan yang telah menjadi sosok paling berarti dalam hidupnya tampaknya menjadi faktor penentu yang membuat Sawang dapat menjalani transisi besar ini dengan lebih baik dan lebih mudah dibandingkan jika ia harus berhadapan dengan orang-orang yang sama sekali asing baginya. Sementara itu kondisi kesehatan sang ayah Sawang yang memang sudah menunjukkan penurunan sebelum Sawang berangkat ke Indonesia ternyata terus memburuk dari waktu ke waktu hingga akhirnya pada tahun 2021 sang ayah yang selama ini menjadi pilar utama dalam kehidupan Sawang tersebut meninggal dunia. Sebuah kehilangan besar yang tidak hanya dirasakan oleh Sawang sebagai anak namun juga oleh Siti Aisyah yang selama ini telah membangun hubungan kepercayaan yang sangat kuat dengan sang ayah. Dan sebelum menghembuskan nafas terakhirnya sang ayah Sawang masih sempat menunjukkan tanggung jawabnya sebagai orang tua dengan mengirimkan uang secara rutin kepada Siti Aisyah untuk membiayai berbagai kebutuhan hidup Sawang di Indonesia. Namun setelah kepergian sang ayah untuk selamanya kiriman uang tersebut pun terhenti dan kondisi finansial untuk membiayai perawatan Sawang menjadi semakin berat bagi Siti Aisyah dan keluarganya. Karena merawat Sawang bukanlah perkara yang murah dan sederhana mengingat kondisi kesehatannya yang membutuhkan pengeluaran rutin setiap bulannya yang tidak sedikit. Di mana Siti Aisyah mengungkapkan bahwa setiap bulan ia harus mengeluarkan biaya minimum sebesar 3 juta rupiah hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar Sawang. Dengan rincian sebesar 1,2 juta rupiah dialokasikan khusus untuk pembelian obat anti kejang yang harus dikonsumsi Sawang secara rutin sebagai bagian dari manajemen kondisi medisnya. Sementara sisa anggaran lainnya digunakan untuk berbagai kebutuhan sehari-hari Sawang termasuk diantaranya kebutuhan pokok yang juga merupakan kebutuhan rutin mengingat kondisi Sawang yang memang membutuhkan bantuan dalam urusan tersebut. Dan untuk dapat memenuhi kebutuhan finansial yang tidak ringan tersebut, Siti Aisyah menunjukkan keuletannya sebagai seorang perempuan tangguh dengan membuka usaha warung di rumahnya sebagai sumber penghasilan tambahan yang dapat membantu menutup biaya operasional perawatan Sawang setiap bulannya. Sementara sang suami Siti Aisyah yang sebelumnya mencari nafkah dengan cara berjualan perabot secara keliling pun akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah lebih jauh demi membantu meringankan beban finansial keluarga yakni dengan berangkat menjadi tenaga kerja Indonesia atau TKI ke Taiwan beberapa waktu yang lalu. Sebuah pengorbanan besar yang dilakukan demi memastikan bahwa Sawang dapat terus mendapatkan perawatan yang layak dan memadai meskipun konsekuensinya adalah sang suami harus berjauhan dengan keluarganya di Indonesia. Dan dalam kondisi yang tidak mudah tersebut, Siti Aisyah mengakui bahwa ada satu sosok yang selalu menjadi sumber kekuatan dan motivasi terbesar baginya dalam menjalani semua tantangan dan kesulitan yang dihadapinya yaitu sang ibu yang juga bekerja di Taiwan sebagai pengasuh anak berkebutuhan khusus. Di mana sang ibu dengan pemahamannya yang mendalam tentang sulitnya merawat anak berkebutuhan khusus selalu memberikan dukungan moral yang tiada henti kepada Siti dan bahkan secara aktif memberikan dukungan finansial dengan rutin mengirimkan uang setiap bulannya khusus untuk membantu membiayai kebutuhan Sawang. Sebuah bentuk solidaritas keluarga yang sangat mengharukan dan yang menjadi salah satu faktor utama yang membuat Siti Aisyah dapat terus bertahan dan tidak menyerah dalam mengemban tanggung jawab yang sangat besar ini, dan ketika menceritakan peran sang ibu dalam pertemuan dengan Gubernur Deddy Mulyadi tersebut, Siti Aisyah tidak mampu menahan air matanya dan menangis terharu mengingat betapa besar pengorbanan dan dukungan yang telah diberikan oleh sang ibu kepadanya dan kepada Sawang. Kemudian kondisi yang sudah berjalan dengan susah payah tersebut mendapatkan ujian baru ketika beberapa waktu yang lalu Sawang mengalami kondisi medis yang mengharuskannya untuk mendapatkan pertolongan darurat dan dibawa ke instalasi gawat darurat atau IGD rumah sakit. Sebuah situasi yang tentu saja sangat menegangkan dan mengkhawatirkan bagi Siti Aisyah yang harus menghadapi situasi darurat medis tersebut seorang diri tanpa ada keluarga kandung Sawang yang mendampinginya. Dan dalam situasi gawat tersebut, Siti Aisyah dengan penuh rasa tanggung jawab mencoba menghubungi keluarga Sawang di Taiwan termasuk sang kakak untuk memberitahukan kondisi Sawang yang sedang dalam perawatan darurat di rumah sakit. Namun upaya Siti untuk berkomunikasi dengan keluarga Sawang di Taiwan tersebut tidak mendapatkan respon sama sekali dan yang lebih menyakitkan lagi adalah bahwa Siti justru mendapati dirinya diblokir oleh keluarga Sawang sehingga tidak dapat lagi menghubungi mereka melalui saluran komunikasi yang biasa digunakan. Sebuah perlakuan yang sangat menyakitkan hati bagi Siti yang dengan tulus hanya ingin memberikan informasi tentang kondisi kesehatan Sawang dan sama sekali tidak berniat untuk meminta imbalan finansial apapun dari keluarga tersebut. Karena sebagaimana yang ditegaskan sendiri oleh Siti dalam pertemuan dengan Gubernur Deddy Mulyadi bahwa niatnya menghubungi keluarga Sawang di Taiwan semata-mata hanyalah untuk memberitahukan kondisi kesehatan adik mereka yang sedang dalam keadaan darurat medis. Bukan untuk meminta uang atau bantuan finansial sebagaimana yang mungkin dikira atau dicurigai oleh pihak keluarga Sawang di Taiwan. Dan Siti dengan sangat jelas menyampaikan bahwa meskipun secara tertulis telah ada kesepakatan bahwa hidup mati Sawang menjadi tanggung jawab Siti, namun secara moral Siti merasa bahwa keluarga kandung Sawang yang masih hidup dan masih ada seharusnya juga mendapatkan informasi tentang kondisi anggota keluarga mereka apalagi dalam situasi darurat medis seperti yang dialami Sawang saat itu. Dan kisah Siti Aisyah bersama Sawang ini mulai mendapatkan perhatian yang sangat luas dari masyarakat setelah kisah mereka menjadi viral di berbagai platform media sosial sehingga menarik
Perhatian berbagai pihak termasuk Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang kemudian memutuskan untuk langsung turun ke lapangan dan mengunjungi kediaman Siti Aisyah di Karawang untuk mendengar langsung kesaksian dan cerita dari sosok perempuan luar biasa ini. Sebuah tindakan nyata dari seorang pemimpin daerah yang tidak hanya duduk di balik meja namun mau dan mampu untuk hadir secara langsung di tengah-tengah warganya yang membutuhkan perhatian dan dukungan, dan pertemuan antara Gubernur Deddy Mulyadi dengan Siti Aisyah tersebut menjadi momen yang sangat emosional dan penuh makna di mana dua insan bertemu dalam satu ruang yang dipenuhi dengan cerita tentang pengorbanan ketulusan kasih sayang dan kemanusiaan yang melampaui batas-batas geografis kebangsaan dan bahasa. Sebuah kisah yang pada akhirnya mengajarkan kepada seluruh masyarakat bahwa kasih sayang dan kemanusiaan yang tulus tidak mengenal batas negara suku bangsa maupun perbedaan latar belakang apapun, dan bahwa seorang perempuan sederhana dari Karawang bernama Siti Aisyah telah membuktikan kepada dunia bahwa kebaikan hati yang tulus dan kasih sayang yang ikhlas adalah nilai-nilai universal yang mampu melampaui semua perbedaan dan keterbatasan yang ada di dunia ini. Menjadikan kisah Siti Aisyah dan Sawang sebagai salah satu kisah kemanusiaan paling mengharukan dan paling inspiratif yang pernah ada di Indonesia dan yang layak untuk dikenang dan diteladani oleh generasi-generasi mendatang sebagai contoh nyata bahwa kebaikan sekecil apapun jika dilakukan dengan tulus dan konsisten dapat memberikan dampak yang sangat besar dan sangat berarti bagi kehidupan orang lain yang membutuhkan.